Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, juga dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang penuh makna, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya. Menceritakan seorang yatim piatu yang miskin tiba-tiba menjadi seorang yang kaya raya. Nah, bagaimanakah itu bisa terjadi? Dan inilah alur film Great Expectations. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Pip yang merupakan seorang yatim piatu. Dia tinggal di suatu desa terpencil bersama kakak perempuannya yang pemarah serta ipar laki-lakinya yang seorang pandai besi. Untuk mengobati rasa rindu pada kedua orang tuanya, Pip pergi mengunjungi makam mereka yang tampaknya kurang terurus. Di saat Pip membersihkan makam ibunya, tiba-tiba muncul seorang pria yang merupakan narapidana yang kabur dari penjara. Pria itu membekap Pip agar tidak berteriak dan memberitahukan keberadaannya. Narapidana itu meminta Pip membawakannya makanan serta sebuah kikir untuk melepaskan borgolnya. Pip yang takut dengan ancaman pria itu segera pergi mengambil apa yang diminta orang itu. Diam-diam Pip mengambil peralatan dan makanan dari rumah sang kakak. Lalu dia kembali menemui pria itu dan menyerahkan semua kepadanya. Mendapatkan apa yang diinginkannya, pria itu terlihat sangat senang. Lalu dia memakan makanan yang dibawa oleh Pip dengan lahapnya. Setelah itu ia memutuskan rantai yang mengikat kaki dan kedua tangannya. Sementara Pip segera berlari menjauhi pria tersebut. Sesampainya di rumah, Pip ikut merayakan Natal bersama keluarga dan para tetangganya. Saat kakak perempuannya akan menyuguhkan pai daging, Pip terlihat sangat takut karena semuanya telah diambilnya dan diberikan kepada sang narapidana. Beruntungnya datang beberapa polisi mencari keberadaan narapidana yang kabur dari penjara, sehingga Pip terbebas dari kemarahan sang kakak. Para polisi pun mengajak mereka untuk mencari keberadaan napi yang kabur. Saat proses pencarian, akhirnya mereka menemukan kedua napi yang kabur sedang berkelahi. Setelah menangkap kedua napi tersebut, polisi pun menggiring mereka kembali ke penjara. Sebelum pergi, pria yang ditolong oleh Pip tadi mengaku dan meminta maaf kepada saudara Pip bahwa dia telah mencuri pai dan alat kikir milik Joe karena saat itu dia sedang kelaparan. Pria itu tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada polisi, bahwa Piplah yang membawakan makanan dan peralatan untuk melepaskan borgolnya. Tujuannya agar Pip terhindar dan tidak disalahkan oleh polisi serta keluarganya. Pria itu memandang Pip dengan tatapan penuh terima kasih, karena kebaikan Pip dia tidak mati kelaparan. Meski Pip hanyalah adik iparnya, Joe tetap memperlakukannya dengan baik seperti adik kandungnya sendiri. Selalu melindungi saat kemarahan kakaknya memuncak, ia juga mengajarkan menulis dan membaca agar suatu saat nanti Pip bisa menjadi sarjana yang sukses. Ia juga berharap hubungan mereka selalu baik dan saling membantu di saat senang maupun kesusahan. Pada suatu hari, sang kakak memberitahu Pip bahwa ia diminta oleh Miss Havisham untuk menemuinya. Miss Havisham meminta Pip untuk menjadi teman putri angkatnya. Pada awalnya Pip tampak menolak karena paksaan sang kakak. Akhirnya Pip mau menyetujui permintaan sang kakak. Keesokan harinya ia pun pergi ke kediaman Miss Havisham. Setibanya di sana, ia disambut oleh seorang gadis kecil yang merupakan putri angkat Miss Havisham yang bernama Estella. Tempat itu terlihat sangat seram. Terlihat seperti kastil tua yang sudah tidak terurus. Setelah berbincang sedikit, Estella membawa dan memperkenalkan Pip kepada ibu angkatnya. Pip yang baru pertama kali bertemu dengan Miss Havisham, ia sedikit takut ketika melihat ekspresi dan penampilannya yang sedikit aneh. Setelah memperkenalkan dirinya, Pip diminta segera bermain dengan putrinya. Di momen ini kita dapat melihat sikap Estella dan ibunya tidak jauh berbeda, aneh dan menakutkan. What do you think of her? You say nothing of her. Break him. Estella yang memiliki sikap angkuh dan selalu menghina penampilannya, sehingga Pip kurang nyaman bermain dengan anak perempuan itu. Lalu ia meminta izin kepada Miss Havisham untuk segera pulang. Ia berjanji di lain waktu akan berkunjung ke sana lagi.
Lalu Miss Havisham pun menyuruhnya untuk kembali 7 hari kemudian, dan Pip pun segera menyanggupinya. Semenjak saat itu, Pip sering berkunjung untuk bermain bersama Estella. Kebenciannya terhadap Estella sedikit mulai berkurang, semakin seringnya mereka bertemu kebenciannya berganti dengan kekaguman. Pada suatu hari, sepupu Estella menghina Estella dengan menyebutnya sebagai anak penyihir. Pip mencoba membela Estella yang kini telah menjadi sahabat dekatnya. Dengan kejadian itu membuat Estella semakin jatuh hati kepada pria yang dulu dihinanya. Singkat cerita, kecintaan Pip terhadap Estella membuat pandangan hidupnya sedikit berubah. Ia tidak puas dengan kehidupannya sekarang, ia ingin merubah kehidupannya menjadi pria kaya dan terhormat. Di suatu hari saat melihat kedekatan yang tak biasa antara Pip dengan Estella, membuat Miss Havisham curiga dan tidak menyukainya. Tanpa alasan yang jelas, Miss Havisham memutuskan agar Pip tidak lagi berkunjung ke kediamannya. Tapi Pip meminta agar dia bisa sesekali berkunjung ke sana. Namun Miss Havisham tetap saja tidak memperbolehkannya. To come again? No. Goodbye, Pip. You've been a good boy. Waktu pun terus berlalu. Beberapa tahun kemudian, Pip telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Ia bekerja sebagai pandai besi di bengkel kakak iparnya. Sementara kakaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Meski telah lama tidak berjumpa dengan Estella dan menjadi seorang pandai besi, namun jauh di dalam benaknya, ia masih belum bisa melupakan Estella dan begitu juga dengan impiannya. Suatu malam saat Pip sedang bekerja, ia didatangi oleh seorang pria bernama Tuan Jagger yang penampilannya seperti seorang bangsawan. Setelah mereka berkenalan, ternyata pria itu adalah seorang pengacara yang terkenal di kota London. Kedatangannya saat itu menyampaikan amanat seorang donatur misterius yang ingin merubah kehidupan Pip menjadi lebih baik. Orang tersebut ingin mengangkat Pip sebagai anak angkatnya. Tentu saja Pip mendapatkan kehidupan yang layak saat berada di sana. Setelah mendapatkan penjelasan dari pengacara, sang kakak ipar tidak setuju adik iparnya pergi meninggalkannya. Karena kini hanya Piplah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sementara Pip menganggap ini adalah kesempatan emas baginya. Tanpa pikir panjang, Pip menyetujui ajakan pengacara tersebut meski kakak ipar dan sahabatnya menghalanginya. Setelah melihat keputusan dan keteguhan sang adik, dengan berat hati, akhirnya ia pun melepaskan kepergian sang adik yang akan memulai kehidupan barunya di London. Sebelum pergi ke London, Pip berkunjung ke rumah Miss Havisham untuk berpamitan dengan Estella. Tapi sahabat kecilnya itu tidak berada di sana, sebab Miss Havisham telah mengirimnya ke luar negeri beberapa tahun yang lalu untuk menuntut ilmu. Dan akhirnya Pip pergi ke kota London tanpa berpamitan dengan gadis pujaan hatinya. Sesampainya di London, Pip langsung menemui Tuan Jagger di kantornya. Setelah bertemu dan berbincang sejenak, Tuan Jagger memberinya uang saku serta penginapan sementara yang letaknya berdekatan dengan kediaman sang pengacara. Dan selama Pip tinggal di London, Tuan Jaggerlah yang diberi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Pip dan mengurusnya. Setelah bertemu dengan Tuan Jagger, Pip segera pergi menuju penginapannya. Dan saat sampai di sana, ia bertemu kembali dengan Herbert yang merupakan bocah laki-laki yang pernah berkelahi dengannya saat dulu ia membela Estella. Herbert pun menceritakan kabar Estella yang baru saja gagal menikah karena sifat angkuh dan keras kepalanya. Ia membuat banyak laki-laki patah hati dengan sikapnya. Herbert juga menambahkan, sikap Estella yang angkuh dan sombong tidak lepas dari didikan Miss Havisham yang ingin membuat anak angkatnya membalaskan sakit hatinya pada semua laki-laki. Herbert pun menceritakan asal mula mengapa Miss Havisham selalu memakai gaun pengantin dan bertingkah sangat aneh. 20 tahun yang lalu, tepatnya di hari pernikahannya, Miss Havisham ditipu dan ditinggalkan begitu saja oleh calon suaminya. Semenjak kejadian itu, Miss Havisham ingin membalaskan dendamnya kepada setiap laki-laki dengan menjadikan Estella gadis yang angkuh dan keras kepala untuk membuat setiap pria patah hati. Semenjak pertemuan mereka di hari itu, hubungan keduanya menjadi sahabat dekat. Mereka berdua berada di perkumpulan yang sama, yaitu pemuda kaya yang senang menghabiskan uang dan berfoya-foya. Saat bersama teman-teman barunya, Pip ingin menyembunyikan identitas aslinya yang berasal dari desa. Saat memperkenalkan diri, Pip mengatakan dirinya berasal dari luar kota. Singkat cerita, dengan fasilitas dan uang yang berlimpah, gaya hidupnya pun mulai berubah. Ia bisa melakukan apa saja sekedar untuk menyenangkan dirinya.
Bahkan ia memfasilitasi Herbert dengan gaya yang sangat mewah. Suatu malam di perkumpulannya, Pip mengadakan adu panco dengan seorang pria bernama Bentley, yang merupakan putra salah satu pria terkaya di kota London. Pip yang dulunya sering menggunakan tenaga saat bekerja dengan mudahnya memenangkan adu panco tersebut. Tidak terima dengan kekalahannya, Bentley yang tahu dengan latar belakang kehidupan Pip, ia menghina dan mengatakan tentang masa lalu Pip yang hanyalah seorang pandai besi. Pip yang merasa malu karena rahasianya telah terungkap, ia ingin segera menghajar pria itu dan untungnya Tuan Jagger yang berada di sana segera menghentikan pertikaian tersebut. Keesokan harinya Pip dikejutkan dengan kedatangan kakak iparnya. Kakak iparnya datang jauh-jauh dari kampung ke London hanya untuk memastikan kondisi sang adik telah diurus dan dirawat dengan baik. Awalnya Pip sedikit enggan menemui sang kakak, tapi karena ia teringat dengan kenangan masa lalu mereka, suasana hati Pip pun berubah. Dengan senang hati, ia pun mengajak kakak iparnya untuk makan bersama dengannya. Namun sikap dan tingkah laku Joe saat berada di restoran membuat Pip sangat malu sehingga secara refleks ia menegur dan memberitahu aturan dan tata cara makan di tempat yang mewah. Yes, please. Jack, please. There's really no need to be so conscientious in emptying your glass. I'll be off. You're going now? Yes, I am. Joe yang merasa sadar diri kalau sikapnya telah mempermalukan sang adik, ia sedikit tersinggung dengan sikap Pip yang sangat berlebihan. Ia memutuskan pergi dari restoran dan meninggalkan Pip dengan rasa malu di hatinya. Menurut Joe, kedatangannya ke London hanya membuat Pip malu karena memiliki kerabat dari perdesaan. Meski jauh-jauh dari desa, dengan hati kesal dan kecewa, ia pun kembali pulang ke kampung halamannya. Suatu hari Pip pulang ke kampung halamannya untuk berkunjung ke kediaman Miss Havisham hanya untuk bertemu dengan Estella. Setelah sekian lama tak bertemu, Pip pun terpesona dengan kecantikan dan keanggunan Estella. Ia pun mengungkapkan perasaan di hatinya yang telah lama ia pendam. If we're to be thrown together, you must believe me. Okay. Saat Estella mendengar ungkapan hati Pip, dengan lugas ia menolaknya. Estella berkata ia tidak mau menyakiti hati Pip. Ia sadar kalau dirinya tak punya hati untuk mencintai siapapun. Estella juga menambahkan sejak kecil ia dididik oleh Miss Havisham untuk membalaskan dendam dan sakit hatinya kepada setiap laki-laki. Yang pastinya Pip juga berakhir sakit hati jika menjalin hubungan dengannya. Mendengar pernyataan Estella, Pip terdiam. Ia tahu kalau Estella dipengaruhi oleh Miss Havisham. Walaupun ia sedang berada di kampung halamannya, tapi ia tidak mau menemui kakak iparnya yang dulu selalu merawat dan menyayanginya. Karena ia merasa sudah kaya dan berkecukupan, sehingga ia tidak mau menemui kakak iparnya yang telah berjasa di dalam hidupnya. Itu semua ia lakukan karena ia malu dengan semua hal yang berkaitan dengan masa lalunya. Pip yang akan pulang ke London diminta oleh Tuan Jagger untuk mengawasi Estella sampai ke London. Hal itu membuat Pip sangat senang dengan kedatangan Estella ke London yang pastinya akan memudahkan dirinya untuk bertemu dengan Estella setiap harinya. Dan Pip sempat berpikir kemungkinan Miss Havisham lah yang selama ini menjadi donaturnya. Di suatu hari di perkumpulan pria muda yang suka berfoya-foya diadakan acara pesta dansa. Di sana sudah ada Bentley yang ingin memanas-manasi Pip dengan mengundang Estella di acara tersebut. Bentley yang ingin membuat Pip cemburu dengan sengaja mengajak Estella berdansa dengannya. Sementara Pip yang melihat pujian hatinya berdansa dengan musuh bebuyutannya, membuat Pip terlihat sangat kesal, lalu tidak lama kemudian ia pergi meninggalkan pesta tersebut. Saat melihat kepergian Pip dan kekecewaan di wajahnya, Estella juga pergi meninggalkan pesta dansa itu. Estella memberitahukan kalau ia berdansa dengan Bentley semata-mata untuk menyakiti hatinya. Estella juga menambahkan ia akan selalu menyakiti hati laki-laki seperti yang diajarkan oleh Miss Havisham, tidak terkecuali dengan Pip. Ia tidak mau menyakiti hati teman baiknya itu karena Pip dulu pernah membelanya saat dirinya dihina oleh sepupunya. Did you deceive him? Yes! All men but you. And why am I to be spared? Suatu malam di kamarnya, Pip dikejutkan dengan kedatangan seorang pria tua narapidana yang dulu pernah ditolongnya. Pip yang takut akan kembali disakiti, kemudian memberikan sejumlah uang agar pria itu pergi dari kediamannya.
Saat ia mengambil uang pemberian Pip, pria tua itu malah merobek dan membakar uang tersebut. A token for old times. Woman, make so bold as to ask you how you've done well. Kemudian pria tua itu berkata bahwa dirinya adalah dermawan misterius yang selama ini membiayai kehidupan Pip. Dia juga yang membuat Pip menjadi pria terhormat seperti saat ini. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya, dia bernama Abel. Ia mengingat dan menceritakan kebaikan Pip yang sampai kapanpun tak akan pernah ia lupakan. Di saat dirinya dulu kelaparan, Pip lah yang menolongnya. Dan semenjak saat itu ia berjanji, suatu hari nanti ia akan membalas budi baik Pip kepadanya. Abel juga bercerita, setelah ia kabur dari penjara, ia membangun peternakan sampai sukses dan membuatnya kaya raya. Setelah beberapa tahun kemudian, Abel yang menyembunyikan identitasnya saat ingin bertemu dengan Pip, anak baik yang telah membantunya. Sehingga ia mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke London supaya bisa bertemu dengan anak angkatnya tersebut. Dengan resiko, ia ditangkap dan dihukum gantung. Setelah mendengar cerita ayah angkatnya, seketika Pip sangat kasihan kepada Abel. Ayah angkatnya tersebut telah banyak berkorban demi melihat dan bertemu dengannya. Beberapa hari kemudian, Pip kembali mengunjungi kediaman Miss Havisham untuk menemui Estella. Tepat di hadapan Miss Havisham, Pip kembali mengungkapkan niat dan pendapatnya. Yang mana Estella untuk berhenti mengikuti kemauannya yang tidak masuk akal, dan tidak hanya itu, Pip juga mengungkapkan isi hatinya, ia ingin mengajak Estella pergi dan hidup bersama dengannya. I have loved you since I first saw you in this house. These are sentiments. No, it's not natural! It is natural in me. And yet still I love you. I love you and I beg you, do not marry Bentley Drummle. Stella, come with me now. The last hours of my life you will remain in me. Stella? Di saat Estella terlena dengan perkataan Pip, tiba-tiba Miss Havisham kembali mengingatkan dan menyadarkan bahwa Estella harus mengikuti semua kemauan dan apa yang telah diajarkannya. Estella tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak menerima cinta Pip. Ia memilih tetap tinggal selamanya bersama Miss Havisham. Akhirnya Pip pulang ke London dengan perasaan kecewa. Sesampainya di London, Pip yang kasihan dengan kondisi ayah angkatnya, ia menyusun rencana dengan Herbert dan akan membantu sang ayah melarikan diri dari polisi setempat. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tidak sengaja Abel mendengar perbicaraan mereka. Ia terharu dengan usaha dan kebaikan anak angkatnya tersebut. Kemudian Abel kembali menceritakan masa lalu kelamnya yang sering keluar masuk penjara. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Pip. Abel berkata bahwa dulunya ia adalah seorang penipu handal yang kerap melakukan aksi bersama sahabatnya yang bernama John. Sampai suatu hari, saat aksi mereka tertangkap dan akan dipenjara, sahabat baiknya berbalik menyerangnya dengan memberikan keterangan palsu saat di pengadilan, dan hal ini membuat ia lebih lama di penjara dibandingkan sahabatnya. Sejak saat itu, ia berjanji akan membalaskan dendamnya pada bekas sahabatnya itu. Yang ternyata John lah yang berkelahi dengan Abel di awal film yang kita lihat tadi. Abel juga menceritakan kalau John lah pria penipu yang meninggalkan Miss Havisham di hari pernikahannya 20 tahun yang silam. Keesokan harinya, Pip berbincang-bincang dengan Tuan Jagger. Pip mendapatkan fakta baru tentang kebenaran Estella, yang ternyata Estella adalah anak kandungnya Abel. Jagger yang dari dulu merupakan pengacara Abel menceritakan kalau dulunya Abel memiliki istri dan seorang anak perempuan. Karena sang istri terjerat kasus dan akan dipenjara, maka putrinya mau tidak mau diserahkan dan diasuh oleh Jagger. Sementara Jagger yang tidak bisa mengasuh bayi karena banyaknya kesibukan, akhirnya menyerahkan Estella kecil kepada Miss Havisham. Berharap di bawah perlindungan wanita itu, hidup Estella akan terjamin dan itu terbukti benar. Yang mana saat ini Estella akan menikah dengan salah satu pria terkaya di Inggris yang bernama Bentley yang menjadi musuhnya Pip. Setelah mendengar kejadian yang sebenarnya mengenai Estella, Pip kembali menemui Miss Havisham untuk mengetahui kebenaran yang terjadi. Di sana Miss Havisham mengkonfirmasi dan menceritakan kejadian yang sama seperti yang dikatakan oleh Tuan Jagger. Miss Havisham mengatakan sangat menyesal karena ulahnya lah hati Estella membeku sehingga membuat Pip tidak bisa mendapatkan hati Estella.
Setelah mendapatkan jawaban dan pengakuan Miss Havisham, dengan hati kesal Pip pergi meninggalkan wanita itu. Di saat Pip akan pergi dari sana, Miss Havisham tanpa sengaja menyenggol dan menjatuhkan lilin di gaun pengantinnya sehingga membuat dirinya ikut terbakar. Pip yang melihat kejadian itu mencoba menolongnya, namun sayangnya Miss Havisham tak bisa diselamatkan. Singkat cerita, Pip kembali ke London dan akan bersiap membantu Abel melarikan diri dari kejaran polisi yang telah mengetahui keberadaannya. Pip bersama Herbert dan Abel berusaha kabur menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Di tengah perlarian mereka, Abel menceritakan kalau dulu dia pernah mempunyai anak perempuan, namun anak perempuannya meninggal dunia saat ia di penjara. Dengan mengangkat Pip sebagai anak angkatnya, Abel merasa kerinduannya terhadap putrinya sedikit terobati. Pip yang mendengar cerita sang ayah dan kebetulan ia telah mengetahui semua kebenaran yang telah terjadi. Ia bermaksud menceritakan kebenaran tentang sang anak, namun sayangnya belum sempat ia menceritakannya, para polisi yang mengejar mereka tiba-tiba muncul dan segera menangkap mereka. Dan pada akhirnya, para polisi segera mendapatkan perahu mereka dan kembali menangkap Abel. Di saat Abel melihat John berada di atas perahu polisi, kemarahannya kembali memuncak, sehingga perkelahian di antara mereka pun tak terhindarkan. Dan akhirnya John tewas dan Abel berhasil selamat dari kejadian tersebut. Tapi tidak lama kemudian, ia pun ditangkap dan akan segera diadili, dan ia mendapatkan vonis hukuman mati. Abel yang menunggu hukuman dan sekarang dalam keadaan sekarat, ia didatangi oleh Pip yang ingin mengucapkan rasa terima kasih atas perlakuan dan kebaikan Abel kepadanya. Pip juga mengatakan kebenaran tentang putri Abel yang masih hidup dan sekarang telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang cantik dan anggun. Abel yang mendengar dan mengetahui kabar gembira tersebut, ia pun terlihat tersenyum bahagia. Lalu tidak lama kemudian, dengan tenang ia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Abel, semua harta bendanya telah disita oleh pengadilan, dan Pete tidak sedikit pun mendapatkan harta warisan ayah angkatnya. Pete yang biasanya hidup dalam kemewahan dan kini telah terlilit banyak hutang. Ia tidak sanggup membayarnya, sehingga ia berhadapan dengan hukum. Beruntungnya sang kakak ipar yang dulu ia hina waktu di restoran membantu dan melepaskan permasalahan hutangnya, yang membuat Pip sadar dan merasa bersalah kepada sang kakak. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang kakak. Ia berjanji akan bekerja keras untuk mengembalikan setiap sen uang milik kakaknya yang digunakan untuk membayar seluruh hutangnya. Waktu pun telah berlalu, kini Pip melanjutkan hidupnya dengan bekerja di tempat sahabatnya Herbert. Di saat ia sedang bekerja, ia mendapatkan kunjungan dari teman lamanya, yaitu Estella. Di dalam pertemuannya ini, Estella menceritakan nasib dan perjalanan hidupnya setelah ditinggal mati oleh Miss Havisham. Estella telah menikah dengan Bentley. Namun di akhir pernikahan mereka, tepatnya 2 tahun yang lalu, suaminya meninggal dunia karena kecelakaan saat menunggangi kuda. Di momen inilah, Estella mengungkapkan isi hatinya kepada Pip yang tidak pernah pudar. Ia memberanikan diri untuk menemui Pip agar bisa mengungkapkan perasaan yang bersarang di dalam hatinya. Meski ia sadar kini dirinya adalah seorang janda dan tidak secantik dulu lagi. Pip yang memang menyukai Estella sejak kecil dengan senang hati menyambut perasaan sang pujaan hati. Hingga akhirnya mereka pun hidup bersama, lalu film pun selesai. Sekian cerita dari film Great Expectation, yang mana sedikit pelajaran bisa kita ambil. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Mereka lah orang-orang yang sangat berjasa di dalam hidupmu. Jikalau kamu sudah sukses dan kaya raya, jangan malu dengan masa lalumu yang miskin.
Ingatlah itu agar kamu bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salah dan kurangnya mohon maaf, dan terus kesehatanmu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.